wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatan wassalaman ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, masih tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Al-mufattirus sadisu, pembatal puasa yang keenam adalah wusulu ainin min manfazin maftuhin ilal jawfi. Wusulu ainin, ada benda yang masuk. Ada benda yang masuk, bisa benda padat, bisa benda cair, masuk min manfazin maftuhin, dari lubang-lubang alami yang ada di tubuh. Lubang-lubang alami yang ada di tubuh. Ya, ada lubang-lubang yang semenjak kita lahir sudah ada, seperti mulut, kemudian hidung, termasuk juga kubul, pembuangan depan, jalan kencing, ini juga termasuk lubang-lubang alami. Termasuk juga dubur, ya, buang air besar. Nah, ini juga termasuk manfazim maftuhin. Jadi ada benda yang masuk melalui lubang-lubang tersebut, ilal jaufi, ya, lubang yang tembus ke lambung. Nah, ini kan semua lubang-lubang ini tembus ke lambung. Ini bisa membatalkan puasa. Qauluhu wusulu ainin, tadi dikatakan bahwa ada benda yang masuk. Kharaja bihi al-hawa'u, tidak termasuk angin, ya, angin itu tidak termasuk. Fala yadurru wusulu hawa'in ilal jawfi, maka tidak mengapa ada angin atau udara yang masuk sampai ke lambung. Wa kadzalika mujarradut tu'mi warrihi, demikian juga tidak mengapa jika hanya sekedar rasa dan aroma. Rasa dan aroma biduni ainin, tanpa benda. Makanya ketika kita biasanya kalau ingin merasakan ini masakan ini garamnya bagaimana, sudah cukup ke atau asin, itu tidak apa-apa kita cicip, ya, yang penting rasanya saja yang masuk, ya, jangan dicicip 2-3 sendok, nah itu membatalkan puasa. Jadi cukup diambil saja, kemudian diletakkan di lidah, itu kan kita bisa rasa asinnya, manisnya. Jadi sekedar rasa, aroma itu tidak membatalkan puasa. Yang penting bendanya tidak masuk. Qauluhu manfazil maftuhin, ya, penjelasan tentang lubang-lubang alami, ya, yang terbuka sampai ke rongga usus. Kharaja bihi, tidak termasuk, ya, tidak termasuk yang membatalkan puasa itu idza wasalatil ainu ilal jawfi, jika benda itu sampai ke rongga usus, min manfazin ghairi maftuhin, dari
lubang-lubang alami yang tidak terbuka. Ya, contohnya seperti meresapnya minyak atau air melalui pori-pori tubuh. Nah, ini tidak termasuk. Ya. Ingin sedikit dijelaskan di sini bahwa jadi pengobatan, ya, ada pengobatan melalui kubul, ya, lubang pembuangan depan, seperti memasukkan selang keteter, ya, masukkan selang keteter, atau pengobatan melalui dubur bagi orang ambeien atau orang yang kesulitan membuang air besar, biasanya dimasukkan obat melalui duburnya. Ini semua termasuk yang membatalkan puasa, batal puasanya. Nah, kemudian penting juga untuk kita pahami bahwa hidung, ya, hidung itu termasuk bolongan yang tembus ke usus. Nah, jadi itu kita berhati-hati, ada batas luar. Kalau itu sesuatu itu hanya sampai di batas luar kita masukkan, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai ke batas dalam hidung, nah, batas dalam hidung itu namanya hulkum. Ini pangkal hidung atas yang sejajar dengan mata. Ya. Nah, kadang-kadang kita memasukkan, kadang-kadang orang ngupil itu ya, orang ngupil itu kadang-kadang tidak sadar. Ngupil itu jangan sampai ngupil sampai ke ini pangkal hidung atas. Kenapa? Karena itu sudah termasuk bahagian dalam. Ya. Jadi kalau ada benda masuk ke situ, ya itu bisa membatalkan puasa. Kalau mulut ini sampai tenggorokan. Nah, ini kalau sudah masuk ke sini, ya berarti ini sudah masuk bahagian dalam. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Baik. Jadi selama ini kita maknai ini hanya sekedar makan, minum membatalkan puasa. Jadi makan dan minum termasuk membatalkan. Tapi bab besarnya itu adalah memasukkan benda padat atau benda cair ke lubang-lubang alami tubuh yang tembus ke dalam usus. Qauluhu ilal jawfi. Apa yang dimaksud dengan al-jawf? Jadi rongga tubuh bagian dalam, ya. Wa huwa ma yuhilul ghidha wad dawa. Yakni bahagian tubuh yang memproses makanan atau obat. Nah, ini usus atau lambung. Baik. Masailu fi wusulil aini ilal jawfi. Beberapa persoalan, beberapa masalah tentang masuknya benda ke dalam usus. Yang pertama adalah hukmul ibroh. Bagaimana hukumnya menggunakan jarum suntik atau boleh dikatakan impus. Orang lagi puasa diimpus atau disuntik, dimasukkan obat ke dalam tubuhnya. Ikhtalafu fi ibtaliha lis-sawmi ala salasati aqwalin. Jadi ini para ulama ini ada berbeda pendapat. Sampai ada 3 pendapat ya tentang masalah ini. Wa fi qaulin, ada pendapat yang mengatakan innaha tubtilu mutlaqan, bahwa menggunakan jarum suntik atau infus itu membatalkan secara mutlak. Kenapa? Li'annaha wasalat ilal jawfi, ya min ghairi manfazin maftuhin, karena pasti ini obat ini disuntikkan atau cairan ini diimpuskan, ini pasti arahnya ini masuk ke lambung.
Kemudian yang kedua mengatakan innaha la tubtilu mutlaqan. Ya, tidak batal, ya, tidak batal secara mutlak. Ya. Kenapa? Li'annaha wasalat ilal jawfi. Memang sampai ke lambung, sampai ke usus, tapi min ghairi manfazim maftuhin. Tapi jalannya ini bukan melalui lubang-lubang alami yang ada di tubuh. Itu pertimbangannya yang kedua. Nah, yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Nih, seumpama kita mau jadikan sebagai pegangan, inilah yang paling kokoh. Pendapat yang ketiga ini. Nah, dalam pendapat ketiga ini ada rincian, dirinci. Dikatakan idza kanat mughdiyatan. Jika yang dimasukkan ini atau apa yang diimpuskan atau apa yang disuntikkan ini sesuatu yang bisa menguatkan badan, bisa menambah stamina. Katakanlah seperti protein, vitamin, ini yang dikasih masuk. Ya, fatubtilus shaum, maka itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Wa in kanat ghaira maghziyatin, namun yang jika dimasukkan ini bukan sesuatu yang bisa menguatkan badan. Katakanlah mungkin hanya sekedar obat saja, fananzuru, maka kita lihat idza kana fil uruqil mujawwafah. Jika yang dimasukkan ini melalui urat, wahiyya al-auridah, yakni saluran-saluran darah, fatubtilu, maka hukumnya membatalkan. Wa idza kana fil 'adli, namun jika melalui otot, ya, jadi tidak melalui urat tapi melalui otot, fala tubtilu, maka itu tidak membatalkan. Itu tentang penggunaan jarum suntik atau infus. Kemudian dibicarakan juga di sini bagaimana hukumnya dahak. Dahak itu lendir yang berasal dari lambung. Dan al-balgham, ingus. Kalau ingus ini lendir yang dari kepala. Nah, ini bagaimana hukum menelan ingus atau menelan dahak. Fiha tafsilun. Nah, dalam masalah ini ada rincian. Aiza wasalat hadaz zahir fabtala'aha batala saumuhu. Jika sudah sampai pada bahagian luar tubuh, kemudian ditelan, maka batala saumuhu, itu bisa membatalkan puasa. Jadi contohnya ingus yang dari kepala ini, kalau sudah ada di pangkal hidung, bagian ujung hidung ini, bagian bawah, ini sudah bahagian luar. Kalau sudah ada di sini, wajib dibuang. Nah, tapi kalau masih ada di sini, ini masih termasuk bahagian dalam pangkal hidung atas ini, maka tidak mengapa kalau ditelan. Nah, kalau yang dahak, yang dari dalam lambung, yang penting belum keluar melalui tenggorokan, belum melewati tenggorokan, tidak mengapa ditelan. Ya, tapi kalau sudah keluar sampai di mulut, maka wajib dibuang. Nah, kemudian dibicarakan juga di sini tentang hukmu ba'tila'ir riqih. Bagaimana hukumnya menelan air ludah. Air ludah itu pada dasarnya la yufattiruh, tidak membatalkan. Jadi seumpama ada orang yang dia kumpulkan air ludahnya di mulut ini sampai banyak sekali, kemudian dia telan, itu tidak mengapa, itu tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa? Lima syaqqatil ihtirazi minhu, karena itu sulit dihindari. Kita ini hampir setiap 2 detik 3 detik menelan
menelan ludah. Nah, jadi menelan ludah tidak membatalkan puasa bisalazati syurutin dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna khalisan ay sofiyan la mukhtalitan bi ghairihi, belum bercampur dengan sesuatu yang lain. Jadi masih murni ludah. Kalau sudah bercampur dengan coklat ya selesai sudah itu. Ya, itu membatalkan puasa. Jadi harus masih murni, masih 100% itu ludah sendiri. Nah, kemudian falawi batal ar-riqal mukhtalit binahwi sibgin aw bi ghairihi, andai kemudian ludah itu sudah bercampur dengan yang lain. Ini kan kadang-kadang kita punya gusi ini berdarah. Kadang-kadang kita punya gusi, ada yang orang yang suka berdarah gusinya. Nah ini kalau memang masih bisa dihindari, yang diludahkan. Ya, kecuali kalau dalam keadaan terpaksa sudah tidak bisa Kenapa? Karena itu ludah kita artinya bercampur dengan benda yang lain, yaitu darah. Kemudian ayyakuna tahiran la mutanajjisan. Ya, ayyakuna tahiran. Ludah itu suci, tidak terkena najis. Nah, di sini dikatakan antanajjasa binahwi damin thumma naqahu biduni ma'in fala yazalu riquhu wa famuhu najisan. Wa in kana sofiyan fala budda min ghuslihi bil ma'i. Nah, jadi kalau mulut orang yang berpuasa ini ya kena najis, maka nanti wajib wajib disucikan, ya. Wajib disucikan mulut itu. Ya. Caranya adalah dengan berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur dengan keras, memutar-mutar air di dalam mulut, kemudian kita lepehkan. Nah, seumpama dalam proses membersihkan mulut dari najis ini nanti tanpa sengaja ada yang masuk ke dalam di saat kita berpuasa, maka itu dima'fu istilahnya. Dima'fu. Kenapa? Karena menghilangkan najis itu lebih didahulukan, ya, lebih diutamakan menghilangkan najis. Kemudian yang ketiga, ayyakuna mim ma'danihi. Air ludah itu masih ada di dalam mulut. Ya, masih ada di lidah atau masih ada di dalam rongga mulut. Ya. Falawi batal ar-riqal ladzi wasala ila humrati syafatihi. Andai kemudian dia menelan ludah yang sudah keluar dari daerah mulut. Jadi sudah ada di merah-merahnya bibir. Istilahnya itu merah-merah bibir itu bahagian bibir yang kelihatan ketika kita menutup mulut. Seperti ini. Berarti ini adalah itu sudah bagian luar. Kalau sampai air ludah ini sudah keluar dari situ, air liur sudah keluar dari situ, kemudian ditarik lagi masuk sampai ditelan, maka itu membatalkan puasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian insyaallah besok subuh kita akan membicarakan tentang bagaimana hukumnya air, ya, yang masuk ke dalam tubuh tanpa sengaja ketika kita mandi atau ketika kita berkumur-kumur. Ini juga ada rincian yang penting untuk kita pahami di sini. Inilah barangkali yang sempat kita bacakan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan lahir dan batin, umur panjang yang diberkahi. Insyaallah besok subuh kita bertemu lagi dan kita lanjutkan pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.